Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin. Yang kali ini kita akan bahas bab tauhid. Tauhid itu artinya apa? Satu. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, hanya menjadikan satu ilah, yaitu Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu apa? Sesembahan yang disembah. Menyembah itu adalah bentuk dari ketaat, tunduk, dan patuhan. Kita akan bahas tentang sejarah syariat tauhid hingga menjadi syariat Islam. Sebelum Rasulullah SAW diutus, penutup Nabi dan Rasul, agama ini itu dinamakan agama tauhid. Nabi Adam agamanya tauhid. Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semuanya, semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid. Syariat tauhid belum tentu adalah syariat Islam, tetapi syariat Islam adalah syariat tauhid. Kenapa demikian? Syariat tauhid, contoh, pengikut Zabur, pengikut Taurat, pengikut Injil, mereka bukan syariat Islam, bukan, tetapi syariat tauhid. Syariat Islam itu setelah disempurnakannya ajaran tauhid. Karena Al-Quran adalah penyempurnaan dari ajaran-ajaran tauhid sebelumnya. Atau dengan kata lain, Islam adalah penyempurnaan dari ajaran tauhid menjadi ajaran rahmatan lil alamin. Itu yang membedakan. Makanya pengikut Injil apakah Islam? Bukan, mereka tauhid. Pengikut Zabur, tauhid. Terus pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid. Mereka orang yang mengikuti ajaran tauhid namanya muslim. Allah menamakannya sebagai muslim. Setelah Rasulullah diutus, diwahyukan kepadanya yaitu Al-Quran sebagai penjelasan-penjelasan rangkuman dari seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi Al-Quran adalah rangkuman semua ajaran yang dibawa Nabi dan Rasul. Yang dibawa Nabi dan Rasul. Maka Quran itu penyempurna. Kalau Injil mengatakan kitab Injil sebagai kitab yang sudah genap, tetapi ingat, genap belum tentu sempurna. Nah itu. Jadi di ayat-ayat di kitab-kitab sebelum Al-Quran banyak yang dirubah oleh umat manusia. Kenapa? Berkenaan dengan kepentingan dan hajat manusia. Maka kita akan mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 3535 dan hadis riwayat Muslimnya 2286. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan aku dengan nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengintarinya, mereka kagum dan berkata, amboi, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan hubungan beliau dengan nabi-nabi sebelumnya seperti seseorang membangun sebuah
bangunan. Lah maka antara nabi dan rasul itu semua berhubung kait. Nabi diutus untuk siapa? Nabi diutus membawa syariat tauhid untuk diri dan keluarga. Maka Nabi Adam itu nabi, bukan seorang rasul. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk diri dan keluarganya. Setelah Nabi Adam memiliki anak banyak dan dari generasi ke generasi menjadilah sebuah kaum, maka setelah terjadi perselisihan dan perpecahan, Allah mengutus Rasul membawa syariat tauhid untuk siapa? Diri, keluarga, dan kepada sebuah kaum. Maka yang membedakan Nabi dan Rasul itu. Kalau Rasul diutus bukan hanya kepada diri dan keluarganya, tapi kepada sebuah kaum. Kalau Nabi untuk diri dan keluarga. Setelah umat manusia menjadi banyak, berkembang pesat, menjadi golongan-golongan, menjadi kaum-kaum, maka diutuslah penutup para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa ajaran Islam, penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Maka antara Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah saling melengkapi. Nabi Adam kalau diperumpamakan seandainya membangun sebuah bangunan, mungkin dia membangun pondasinya. Dan seterusnya sampai dengan Rasulullah yang tinggal satu bata. Syariat tauhid memiliki tingkatan sebagaimana manusia terus berkembang. Jadi jangan syariat tauhid itu dibagi, jangan. Tauhid sudah jelas artinya kok jadi 3? Kalau tingkatan betul, ada ayatnya dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam ketauhidan. Tafsirkan dalam kehidupan. Jadi artinya ketauhidan. Sebagaimana Nabi dan Rasul diutus, Nabi diutus untuk diri dan keluarganya. Kalau seandainya saudara hari ini setiap orang adalah seorang pemimpin, setidaknya memimpin dirinya. Kalau tidak dia memimpin keluarga, setidaknya seperti itu. Kalau seseorang mampu memimpin yang lebih luas lagi, berarti dia membawa tugas bukan hanya sebagai tugas kenabian, tapi sebagai seorang rasul yang membawa risalah. Maka setiap dari kita itu membawa tanggung jawab, membawa tugas kenabian dan kerasulan. Walaupun kita bukan nabi dan bukan rasul. Maka setiap dari kita itu membawa tugas demikian. Lah maka tingkatan ketauhidan inilah yang menentukan seseorang akan dipertanggungjawabkan. Semakin banyak pengetahuan saudara, semakin luas pengetahuan saudara, maka semakin besar tanggung jawab saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Hujurat ayat 13. Nah ini, kita hari ini dalam hidup bermasyarakat memang sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Ini adalah bagian dari takdir. Kita berbangsa-bangsa, itu adalah takdir Allah. Kita bersuku-suku, itu sudah jadi takdir Allah. Dan yang paling mulia di antara kita semua
adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling taat kepada Allah. Orang yang paling mentauhidkan Allah. Maka tauhid itu artinya apa? Satu. Hanya satu yang ditaati, itu artinya tauhid. Hanya satu yang disembah. Maka orang yang paling bertakwa adalah orang yang benar-benar memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Itu yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tauhid. Sebab-sebab Allah mengutus nabi dan rasul, ya. Jadi kalau tadi kita membahas tentang sejarah tauhid sampai dengan tingkatan tauhid, sebagaimana Allah mengutus nabi, rasul dan penutup nabi dan rasul sebagai rahmatan lil alamin, maka kita akan bahas kelanjutannya, yaitu sebab kenapa Allah mengutus nabi dan rasul. Diutusnya para nabi karena terjadi perselisihan hingga perpecahan umat manusia. Ini sudah menjadi sunatullah. Jadi nabi dan rasul diutus karena apa? Tadinya manusia umat yang satu, tapi karena berselisih paham, bersilang pendapat, akhirnya terjadi perselisihan dan perpecahan, sehingga Allah mengutus utusannya, yaitu nabi dan rasul, untuk apa? Maka kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu dahulunya satu umat, artinya tidak terpecah, atau bisa dikatakan ya Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Itu jawabannya. Jadi nabi dan rasul diutus oleh Allah itu dari sebab-sebab terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan, persengketaan, atau mungkin bahkan peperangan. Ini sebab-sebab Allah mengutus nabi dan rasul. Tegaknya ajaran tauhid itu umat tidak terpecah belah. Ingat, kalau seandainya ajaran tauhid ini tegak di muka bumi, atau dengan kata lain, seandainya manusia benar-benar taat kepada Allah, taat kepada Al-Quran, insya Allah tidak ada perpecahan di muka bumi, khususnya umat Islam. Diutusnya para nabi agar manusia bersatu, tidak terpecah belah. Sedangkan perpecahan adalah tanda adanya penyimpangan di dalam beragama. Kenapa demikian? Maka Allah terangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi intinya apa? Ketika ada perpecahan, itu adalah tanda ada penyimpangan dalam maka di dalam sebuah hadis juga diterangkan, hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama al-jamaah. Barang siapa menyimpang dari al-jamaah atau persatuan, berarti dia menyimpang ke neraka. Ini jelas Allah tidak akan menyatukan umat di atas kesesatan.
Tapi Allah akan memecah belah umat ketika ada penyimpangan dalam beragama. Lah maka kalau kita lihat flashback ke belakang, ketika masih pada zaman kenabian, ketika umat terjadi perselisihan, ketika umat terjadi perpecahan, itu pasti Allah mengutus nabi atau rasul. Untuk apa? Memutuskan perkara tentang apa yang mereka perselisihkan. Sekarang setelah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, pertanyaannya, apakah Allah mengutus utusannya ke tengah umat-umat ini? Jadi apakah Allah akan mengutus utusannya ketika setelah berakhirnya masa kenabian dan kerasulan? Masih ada sebuah hadis yang menerangkan setiap penghujung 100 tahun Allah mengutus orang yang akan memperbaharui agama. Maka bicara tentang ketauhidan itu bicara tentang persatuan. Jadi intinya, kalau landasannya benar, tujuannya benar, benar-benar dalam rangka mentaati Allah, mentauhidkan Allah, Allah pasti akan meneguhkan agama ini. Permasalahannya hari ini ketika umat Islam hari ini terpecah belah, sedangkan kebanyakan setiap golongan merasa bangga, merasa paling benar dari golongan-golongan yang lainnya. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad diterangkan, Rasulullah SAW bersabda, 2 ahli kitab sebelum kalian telah terpecah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya adalah ahli ahwa atau pengikut hawa nafsu. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Nah, jamaah itu bicara tentang keseluruhannya, semuanya. Kalau dianalogikan rumah, maka Rasulullah kan tadi menjelaskan hubungan beliau dengan para nabi sebelumnya seperti seorang bangun rumah. Maka begitu Islam sudah tegak, maka perumpamannya seperti rumah. Islam itu seperti rumah. Tetapi hari ini umat Islam, bahkan Rasulullah menyampaikan bahwasanya terpecah menjadi 73 golongan. Kalau seandainya rumah ini pecah menjadi 73 golongan, temboknya sebelah mana, atapnya sudah kemana, dindingnya di mana, kacanya kemana, lantainya kemana. Dan setiap pecahan tersebut merasa kalau dia paling benar. Setiap pecahan membanggakan dirinya masing-masing. Kira-kira Islam yang sedang terjadi seperti itu masih gak bisa dikatakan sebagai rumah? Maka kebenaran kita sebagai umat Islam adalah tegaknya jamaah. Jamaah itu adalah persatuan. Bukan saya yang paling benar, bukan antum yang paling benar, tapi kebenaran ketika kita bersatu. Hari ini umat Islam terpecah. Maka kita menyampaikan apa yang saya terima dari orang yang menyampaikan. Saudara mau percaya atau enggak, kembali lagi. Kalau benar, Allah pasti akan menolong. Kalau salah, Allah akan menghancurkan. Kita akan belajar lagi tentang tauhid. Rusaknya agama sehingga umat Islam terpecah menjadi 73 golongan itu karena apa?
Maka kita akan bahas, jadi rusaknya agama itu dari cinta dunia. Kenapa kok cinta dunia? Cinta dunia adalah pangkal dari segala perbuatan dosa, yang melahirkan keserakahan, kedengkian, kebencian, perselisihan, hingga perpecahan, perbudakan, dan peperangan. Maka orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, yang gak percaya dengan akhirat, gak percaya dengan surga dan neraka, maka dunia ini tuh segala-galanya. Untuk menggapai apa yang dia inginkan di dunia ini, menghalalkan segala cara. Maka di sanalah adanya konflik sebenarnya. Kalau umat Islam mengikuti ajaran tauhid, benar-benar taat kepada Allah, mengikuti Quran secara keseluruhan, justru tidak akan ada konflik. Maka dalam sebuah riwayat diterangkan, cinta dunia adalah pangkal dari semua perbuatan dosa. Ini dalam sebuah buku Jami'ul Ulum wal Hikam. Terus dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka yang memilih dunia siapa? Orang-orang kafir. Kalau orang beriman pilih dunia atau pilih akhirat? Itu udah pasti. Kalau ada orang ngaku beriman kok pilih akhirat, bagaimana? Dipertanyakan keimanannya. Maka di ayat yang lain, Quran surat Al-Mu'minun ayat 74. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Ini perkataan Allah. Kalau orang sudah nggak beriman pada kehidupan akhirat, sudah menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang jauh. Kata Allah demikian. Coba hari ini, saudara tujuannya dunia atau akhirat sebenarnya? Yang benar, saudara untuk menggapai dunia, saudara mengorbankan akhirat kok. Bicara tentang beriman pada akhirat. Kalau memang benar-benar menjadikan akhirat sebagai tujuan, seharusnya sikapnya sama sebagaimana saudara waktu ngejar dunia. Apapun rela untuk berkorban. Kita akan belajar. Tadi Rasulullah menyampaikan ya di dalam sebuah hadis, umat Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam ikut-ikut, bahkan nambah satu lagi menjadi 73 golongan. Lah, maka kita harus belajar. Umat Nasrani dan Yahudi itu kenapa sampai terpecah belah? Kenapa kok sampai mereka menyimpang sehingga diturunkan Al-Quran? Maka penyimpangan umat Yahudi dan Nasrani karena telah mengambil perhiasan dunia ini sebagai gantinya akhirat. Nah, maka di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 169 diterangkan sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya gini. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Itu Bani Israel, umat Yahudi. Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, lalu mereka berkata, kami akan diberi. Orang Yahudi sebenarnya ajarannya disuruh apa? Akhirat-akhirat. Tapi dia milih dunia. Begitu dia udah milih dunia, dia masih bilang apa? Allah akan memberi syafaat. Masih menyangka kalau Allah akan memberi ampunan. Terus lanjutan ayatnya. Dan kelak jika harta benda dunia datang pada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga.
Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Ini adalah penekanan. Ya, penekanan. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Di sini terangkan juga mereka yang sudah mengambil dunia dan perhiasannya, yang dia masih punya keyakinan masih diberi ampun, diterangkan juga. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya. Artinya serakah. Saudara sehari-hari kehidupannya untuk apa? Dunia atau akhirat? Kalau akhirat, alhamdulillah. Kalau dunia, masih dunia dan dunia. Kalau saudara masih mengatakan kami akan diberi ampun, ya inilah orang Yahudi. Mereka tergelincir karena mengambil dunia menjadi ganti akhirat. Maka di dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16, ini di dalam Quran Hud ayat 15 dan bagi umat Islam seluruhnya, ya Yuhannas semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Allah nggak pilih kasih. Orang Yahudi dan Nasrani ketika milih dunia tersesat, makanya diganti syariatnya. Kenapa? Diganti. Mereka mengganti syariat. Jadi bicara tentang akhirat dihapus, bicara tentang akhirat dihapus, ayat-ayatnya dirubah. Itu banyak. Kalau umat Islam bagaimana? Sama. Kalau menjadikan dunia sebagai tujuannya, apa bedanya kita dengan Yahudi dan Nasrani yang telah menyimpang gara-gara mengambil dunia dan perhiasan ini? Umat Yahudi dan Nasrani merubah ayat-ayat Allah untuk membenarkan mereka mengambil perhiasan dunia ini. Maka disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dirubah, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan pada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini orang Yahudi dan Nasrani merubah ayat-ayat Allah. Taurat, Injil dirubah, banyak dirubah. Maka di dalam kitab mereka, contoh salah satu kitab Injil, di sana ada ucapan Nabi Isa alaihissalam, ada firman Allahnya, ada ucapan Paulus, ada ucapan Yohanes. Jadi ada ucapan-ucapan raja-raja. Itu campur di sana. Beda dengan Quran yang Allah sendiri telah bersumpah menjaga ayat-ayatnya. Maka Allah menjaga Al-Quran agar tidak ada yang mengubah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi walaupun Al-Quran hari ini nggak bisa dirubah, manusia mengubah tafsirnya untuk membenarkan mereka mengambil perhiasan. Makanya hari ini bicara tentang belajar Quran, jangan sendiri. Jangan sendiri. Nanti kamu tahu isinya akhirat semua, nanti bingung. Kamu kan tujuannya dunia. Jangan pelajari Quran sendiri. Karena apa? Nanti kamu tahu isinya akhirat semua. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi 27,
Dan bacakanlah Muhammad apa yang telah diwahyukan padamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Terus, walaupun Allah menjaga Quran, yang satu huruf saja dirubah pasti akan ketahuan. Bahkan kalau mau merubah itu nggak bisa. Tetapi Rasulullah menyampaikan demikian. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti masuk ke lubang dop yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim 2669. Maka dari hadis ini diterangkan bahwasanya umat Muslim, umat Islam akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi Maka umat Yahudi menyimpangnya dari ajaran tauhid itu karena apa? Perhiasan dunia. Hari ini umat Islam yang jelas-jelas di dalam Quran surat At-Takasur gak boleh bermegah-megahan karena pasti akan menyesatkanmu, akan melalaikan kamu. Hari ini umat Islam berlomba-lomba membangun gedung yang bermegah-megah. Apa mereka tidak mengikuti ajaran Yahudi Nasrani? Mengikuti ternyata hari ini. Bahkan Yahudi dan Nasrani merubah ayat-ayat Allah. Umat Islam hari ini mentafsirkannya, yang merubahnya. Jadi merubah tafsirnya, dirubah walaupun secara huruf Arab itu nggak bisa dirubah, tapi tafsirnya yang dirubah. Seakan-akan bermegah-megahan dalam ketaatan itu halal. Seakan-akan agama itu untuk mencari perhiasan dunia. Sekarang banyak orang yang mengatakan kalau kita bertakwa, Allah akan membuka pintu rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi seakan-akan kalau miskin itu akibat perbuatan dosa. Kalau demikian cara pandangnya, Rasulullah hidup miskin, apakah banyak dosa? Jadi kita menegaskan bahwa sekali lagi perhiasan dunia itu tidak haram. Perhiasan dunia tidak haram, tetapi engkau terlaknat saat menggunakannya hanya untuk mengikuti hawa nafsu. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32 diterangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Kita boleh kerja, nyari penghidupan, nyari perhiasan dunia segala macam. Tapi gunakan untuk apa? Itu yang menjadikan haram atau halalnya itu penggunaannya. Saudara gunakan untuk mabok, untuk nyandu, untuk segala macam, haram. Tapi kalau saudara gunakan untuk zakat, infak, sedekah, itu yang dianjurkan. Bahkan surat At-Takasur juga jelas, berlebih-lebihan, bermegah-megahan, itu juga haram bagi orang yang mengharapkan jannah. Karena ayatnya jelas, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, telah menyesatkan kamu, sampai kamu masuk ke dalam. Itu jelas. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor 2322 diterangkan, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, semuanya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukung zikir itu. Orang alim dan orang yang belajar.
maka dunia ini akan menjadi rahmat, keberkahan kalau digunakan dalam rangka itu. Bahkan kita manusia juga terlaknat. Saya terlaknat, saudara terlaknat jika kita mengingkari ayat-ayat, jika kita tidak mau berzikir, kita tidak mau belajar, kita nggak mau beribadah pada Allah, kita terlaknat. Maka tergantung kita menggunakannya. Kita untuk menggapai jannah itu memang dengan dunia. Jadi bukan berarti saudara berhenti kerja. Tapi kalau bekerja itu melalaikan saudara, ya sudah. Akhirat itu lebih baik, lebih utama. Tapi hari ini demi dunia melalaikan akhirat. Makanya ada orang yang bilang, wah saya kita kalau umat Islam kalau nggak kaya, bagaimana kita mau sedekah? Bagaimana kita mau infak? Bagaimana kita mau zakat? Kayak gitu nggak? Itu orang kikir. Dia mau zakat, infak, sedekah nunggu kaya. Emang hanya orang kaya yang bisa ngeluarin zakat, infak, sedekah? Rasulullah miskin tapi mampu berbagi. Sahabat-sahabat Nabi memang awal mula mereka adalah orang kaya, tetapi dengan kekayaannya untuk apa? Mentegakkan agama. Jadi mereka hidup zuhud terhadap dunia. Harta melimpah tapi digunakan untuk mentegakkan agama. Dia tidak bermegah-megahan, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Saudara punya 50.000, telan sendiri. 100.000, telan sendiri. 1 juta, telan sendiri. Puluhan juta, telan sendiri. Itu orang kikir itu. Nggak harus nunggu kaya. Berbuat baik itu nggak harus nunggu kaya. Maka kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, saya hidup miskin, tapi bisa sedekah, nggak harus nunggu duit 1 juta dulu. Punya 50.000, kalau emang udah cukup makan, lah kenapa tidak dizakatin, sedekain? Jadi lemahnya umat Islam hari ini, saat ini, itu karena apa? Terjangkiti penyakit wahan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, bahwasanya hampir saja umat-umat dari segala penjuru mengerumuni kalian seperti orang-orang lapar mengerumuni piring makanan. Kami bertanya, apakah karena saat itu kami golongan yang minoritas atau sedikit? Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian saat itu banyak, tapi kalian adalah seperti buih sungai. Rasa ketakutan telah dicabut dari hati musuh kalian, dan penyakit wahan disemayamkan dalam hati kalian. Kami bertanya, apa itu wahan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut. Umat Islam harusnya kembali lagi, tujuan hidupnya adalah akhirat, ini mah udah dunia, udah pada milih dunia. Yahudi dan Nasrani sudah pernah terjadi itu. Hari ini benar-benar mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Syariat tauhid adalah syariat Allah, di mana manusia disyariatkan hanya taat tunduk dan patuh hanya kepada Allah atau hanya menyembahnya. Itulah makna tauhid. Maka di Quran surat Al-An'am 162, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ini sangat jelas. Orang kalau benar-benar mentauhidkan Allah, itu pasti inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk. Ini namanya, ini landasan kita mentauhidkan Allah. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena dalam menjalankan agama. Ini juga sangat jelas, ini perintahnya seperti itu.
Di ayat yang lain, dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Quran surat Al-Mu'minun ayat 52 dan 53. Jadi kalau di sini diterangkan di ayat ini, kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, kalau kita benar-benar mentaati Quran, Allah akan menyatukan kita umat Islam. Kenapa? Isi dari Al-Quran, isinya adalah bagaimana kita menapaki jalan dunia ini menuju akhirat. Kita tidak diajarkan untuk serakah terhadap dunia ini. Kita disuruh zuhud terhadap dunia ini. Sedangkan pangkal dari segala perbuatan dosa, perselisihan, perpecahan, peperangan, perbudakan atau apapun itu pangkalnya adalah cinta dunia. Andai manusia hanya mentauhidkan Allah, andai manusia hanya mentaati Allah, mentaati Quran, mengamalkan Al-Quran secara keseluruhannya, maka Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Ketika umat Islam benar-benar mengamalkan Al-Quran secara keseluruhannya, maka akhlak mulia adalah tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Sementara radikalisme, terorisme, terus apa lagi? Banyaklah memenya itu. Itu lahir dari memilah-milah ayat-ayat Al-Quran. Penyimpangan dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran menjadi sebab perselisihan dan perpecahan. Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu karena agama sudah menjadi alat untuk menggapai perhiasan dunia. Kalau seandainya kita nggak ada kepentingan terhadap dunia ini, nggak akan ada penyimpangan. Orang kita lahir, kita ciptakan oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah. Itu tahu semua orang kan tahu akan mati. Tapi kok berani sama yang menciptakan, membantah. Sampai-sampai ayat-ayat Allah dibikin lemah, dibikin bengkok. Demi perhiasan dunia, manusia merubah tafsir ayat-ayatnya, padahal kehidupan dunia hanyalah tipuan. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Di ayat yang lain, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surat Ali Imran ayat 180, menipu, memperdaya. Makanya kalau hari ini kita berangkat mendatangi Quran, niatnya itu dunia, saudara kan disesatkan. Kalau saudara berangkat mempelajari agama hanya ingin dihargai manusia, saudara kan disesatkan. Saudara berangkat dalam mempelajari agama, tujuannya untuk apa? Mencari kekuasaan, sama akan disesatkan. Karena apa? Rasulullah itu dulu waktu di Mekah berdakwah tahunan, sampai akhirnya orang kafir Mekah itu putus asa. Sampai Abu Jahal itu kompromi sama yang lain. Gimana nih? Muhammad ini nggak mau berhenti berdakwah, terus berdakwah, menyuruh umatnya untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan. Akhirnya kompromi akhirnya menawarkan solusi. Pertama, dia akan dijadikan pemimpin di Mekah. Yang kedua, kalau Rasulullah pengen kaya, orang-orang kafir Mekah akan ngumpulin harta untuk Rasulullah agar dia kaya. Disampaikan oleh pamannya, dan pamannya menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah jawabnya apa? Andai matahari kau letakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku,
untuk saya meninggalkan dakwah suci ini, niscaya tidak akan saya tinggalkan. Kalau seandainya Rasulullah itu berdakwah orientasinya memimpin, orientasinya jadi pemimpin, harusnya Rasulullah sudah menerima tawaran itu. Apa artinya memimpin umat jika umatnya lebih tuhankan hawa nafsunya? Pilih dunia, maka engkau tidak akan mentauhidkan Allah dan engkau telah menyimpang dari jalan yang lurus. Maka bicara tentang tauhid itu mentaati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Di ayat yang lain, dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Ini bicara tentang ketauhidan. Rusaknya syariat tauhid dari hawa nafsu. Kenapa demikian? Maka kita akan bahas tentang tauhid ini. Awal mula manusia itu adalah satu, Nabi Adam alaihissalam, yang terus berkembang menjadi sebuah keluarga, menjadi sebuah kaum, bangsa-bangsa, dan dunia hari ini. Sekarang gini, ketika terjadi perselisihan, perpecahan, ketika terjadi kerusakan di dalam setiap diri atau kaum ataupun bangsa, di sana menjadi sunatullah Allah mengutus para nabi dan rasul. Maka Allah mengutus seorang nabi untuk diri dan keluarganya, agar di dalam setiap diri ada akhlak mulia. Jadi artinya tegaknya tauhid di dalam diri adalah akhlakul karimah. Sedangkan akhlak mulia itu apa saja ciri-cirinya? Banyak. Kejujuran, amanah, sidik, qanaah, dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai akhlak mulia. Kadang orang mempertaruhkan kejujurannya untuk menggapai keuntungan dunia. Padahal itu sangat rugi besar. Apa artinya harta triliunan jika kejujurannya hilang? Jadilah munafik. Ketika syariat tauhid tegak di dalam sebuah keluarga, akan melahirkan sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah itu bicara tentang ketenangan, ketentraman, damai. Mawadah, cinta, kasih, sayang, dan kebahagiaan. Sedangkan rahmat itu bicara tentang rahmat, manfaat, dan kebergunaan. Siapa yang pengen keluarganya menjadi keluarga yang rahmat? Tegakkan tauhid di dalam keluarga. Sekarang bagaimana keluarga saudara mendapatkan jadi keluarga yang rahmat, berguna bagi keluarga-keluarga yang lain? Jika di dalam keluarga saudara tidak ada mawadah, tidak ada cinta, tidak ada kasih, tidak ada sayang, bahkan tidak ada kebahagiaan. Jangankan untuk keluarga-keluarga yang lain, untuk keluarga saudara sendiri saja tidak bermanfaat. Bagaimana saudara memiliki keluarga yang mawadah, penuh cinta kasih sayang, jika di dalam keluarga saudara tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan, tiap hari berantem berselisih, tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian. Sekarang bagaimana keluarga saudara menjadi sakinah jika orang-orangnya tidak memiliki akhlak? Sedangkan baik mulianya akhlak, mulia atau tercelanya akhlak, itu tergantung dari apa? Mentauhidkan Allah. Maka sumber dari kerusakan, dari semua kerusakan, itu adalah rusaknya akhlak. Ketika orang rusak akhlaknya, keluarganya pun akan jadi rusak. Bicara tentang kaum ataupun bangsa, itu bicara tentang kumpulan jutaan keluarga. Kalau kepengen melihat sebuah bangsa atau sebuah kaum menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, lihat dari kebanyakan keluarga. Ketika keluarga-keluarganya kebanyakan rusak, maka sudah dipastikan rusak pula sebuah bangsa.
Maka untuk membangun Indonesia itu bagaimana? Perbaiki akhlak di dalam setiap individu. Rusaknya diri, keluarga, kaum, dan dunia ketika hati manusia terjangkiti keserakahan, sedangkan keserakahan lahir dari cinta, maka wajar kalau Al-Quran bicara tentang dunia ini terlaknat segala macam. Bahkan Rasulullah pun mengatakan dunia ini seperti bangkai, seperti kotoran. Tapi kalau saudara sudah mandang indah dunia, ya beda lagi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam rongga hati seorang anak Adam terdapat kecenderungan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Barang siapa yang mengikuti kecenderungan tersebut, maka Allah membiarkannya binasa dengan itu. Namun siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Surat Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di darat, di laut, dan disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang bahkan kerusakan yang lebih besar lagi ke sana. Itu ditentukan dari awal mula adalah kerusakan individu-individunya. Jadi negara Indonesia itu negara karunia Allah. Kita nggak bisa menyalahkan negara itu bukan makhluk. Jadi yang kita salahkan tuh orang-orangnya. Kalau orang-orangnya tidak beradab, orang-orangnya tidak berakhlak, ya akan hancur. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bernegara-negara. Maka syariat Islam itu harus ditegakkan di dalam setiap individu. Kalau seandainya umat Islam se-Indonesia benar-benar menegakkan ajaran tauhid di dalam setiap individu, insya Allah nggak harus merubah Indonesia menjadi Islam. Nggak harus. Dengan sendirinya Islam akan damai, sejahtera, sentosa. Itulah tauhid. Bertauhid pasti berjamaah, tetapi berjamaah belum tentu bertauhid. Manusia mentaati Allah, Allah akan menyatukan umat manusia. Tetapi sekuat apapun manusia ingin bersatu, jika mengingkari ayat Allah, mengingkari ayat-ayatnya, maka Allah akan memecah belahnya. Itu sudah menjadi rumus. Kita udah bahas tadi. Maka kita umat Islam, apa mau mati dalam keadaan perpecahan seperti ini? Ayo kita taati Allah. Tegakkan syariat tauhid di dalam setiap individu. Tegakkan kemuliaan akhlak. Rasulullah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah, maka ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah itu bicara tentang apa? Persatuan. Maka bertauhid itu pasti berjamaah. Kalau kita mentaati Allah, pasti akan disatukan oleh Allah. Dan orang-orang yang bersatu pasti orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang berakhlak. Tapi kalau kita lebih mengedepankan ayo bersatu tapi tidak mentauhidkan Allah, isinya orang-orang yang menyembah hawa nafsu, isinya orang-orang yang condong pada perhiasan dunia. Ya akhirnya 1000 orang di situ pun 1000 keinginan yang berbeda. Akhirnya perpecahan, perselisihan terjadi lagi, bahkan akan terjadi peperangan. Bisa jadi. Insya Allah menyambut kejayaan Islam akhir zaman. Insya Allah kita mungkin sudah dekat waktunya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Maka kembali lagi pada saudara. Ketika saudara meyakini ini benar, ikuti. Kalau saudara meyakini ini salah, sampaikan di mana letak kesalahannya. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.